Jadi begini, Bapak Presiden baru tiba dari kunjungan singkat 2 hari ke 2 negara superpower, negara pemegang HP, yaitu bertemu Presiden Rusia, kemudian Presiden Prancis. Ya. Kemudian di Rusia ada pertemuan dengan Presiden Putin. Intinya adalah peningkatan kerjasama di bidang energi jangka panjang. Kemudian Bapak Presiden menugaskan khusus Bapak Menteri SDM untuk bertemu utusan khusus Presiden Putin dan juga Menteri Energi dari Rusia. Kemudian kami bergerak ke Prancis, kemudian beliau melaksanakan rapat dengan utusan khusus Presiden Putin dan Menteri, dan hasilnya beliau laporan kepada Bapak Presiden baru saja. Untuk detailnya Pak Menteri SDM yang akan menjelaskan. Terima kasih Mas Eskap, teman-teman media. Alhamdulillah hari ini saya melaporkan kepada Bapak Presiden atas arahan dan perintah Bapak Presiden. Kemarin kami di Rusia untuk menindaklanjuti kesepakatan antara pemimpin dari kedua negara, dalam hal ini Presiden Prabowo sama Presiden Putin, di mana hasil-hasil kesepakatan itu adalah menyangkut dengan kerjasama jangka panjang, khususnya di bidang energi. Kita tahu bahwa konsumsi daripada BBM kita satu hari 1,6 juta barel per day, dan lifting kita hanya kurang lebih sekitar 600 sampai 610 ribu barel per day. Kita masih impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya satu negara, tapi di hampir semua negara. Alhamdulillah kemarin atas arahan Bapak Presiden sudah saya bertemu dengan Menteri SDM dan utusan khusus daripada Presiden Putin, dan kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Selain itu kita juga melakukan komunikasi terkait dengan LPG. Kita tahu bahwa LPG kita kurang lebih sekitar 7 juta ton setiap tahun kita impor, dan sekarang kita lakukan diversifikasi, dan insya Allah kita juga akan mendapat support. Tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi 2 atau 3 tahap. Tapi kalau crude-nya saya pikir udah hampir final. Pasti pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan kita membeli crude dari Rusia, kemudian bagaimana perjanjian kita dengan negara lain, termasuk dengan Amerika? Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta ton, 300 juta barel. Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita harus kita lakukan. Itu pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang kedua, saya juga tadi baru habis melapor kepada Bapak Presiden dalam rangka menindaklanjuti perintah Bapak Presiden waktu di Raker kemarin, seluruh menteri dan eselon 1 dan wakil menteri terkait dengan penataan lahan-lahan perizinan tambang di dalam kawasan hutan. Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang dalam kawasan hutan. Tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden karena saya dikasih waktu 1 minggu. 1 minggu berarti sudah 1 minggu, minggu kemarin dan minggu ini saya sudah melaporkan, dan insya Allah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut. Demikian teman-teman media. Pak Bahlil langsung menilai pasokan crude-nya dan investasinya udah ada angkanya kan? Volumenya berapa? Volumenya saya nggak boleh, kan ada kesepakatan kami nggak boleh berbicara tentang volume, tapi saya ingin mengatakan bahwa Bapak Presiden selalu berpikir untuk bagaimana caranya agar ketersediaan kita 1 tahun itu harus tetap ada. Dan atas arahan Bapak Presiden itu saya menindaklanjuti untuk crude 1 tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insya Allah udah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita. Artinya pertemuan dengan perusahaan Rusia juga Pak. Harga itu tetap kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar. Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar. Kalau untuk harga storage di dalam
Dan kerjasama ini dilakukan ini dalam waktu jangka panjang ya. Jadi karena waktu kerjasama jangka panjang, jadi kita melakukan G2G, baik G2G maupun B2B. Ya, menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan. Kan selain crude sama LPG juga katanya dibahas di Rusia itu soal pembangunan kilang minyak di Indonesia. Teknisnya seperti soal pembangunan kilang itu dan seberapa besar kilang yang akan dibangun? Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan. Pak, yang memang tujuan investasinya belum ketahuan. Kalau beli itu kan trading biasa, tinggal volume dan harga pasar aja tergantung ICP dunia kan. Tapi kalau untuk investasi kilang dan storage itu masih dalam pembahasan angka sedikit lagi selesai. Kilangnya beda dengan kilang Tuban ya Pak? Pak, yang kilang Tuban itu mau dilanjut nggak? Yang kilang Tuban? Berbeda dengan kilang Tuban Pak kalau untuk kilang. Ya kalau di Tuban itu kan banyak produk yang dihasilkan dan skalanya kan skala besar. Tapi kalau yang ini mungkin dalam skala yang tidak sebesar di Tuban. Ya, baik. Kasih saya waktu untuk menyelesaikan. Berarti akan lobby ke Rusia lagi Pak, apa gimana? Gimana? Lobbynya akan di Rusia atau di Ya Indonesia? nanti kita lihat lagi ya. Yang jelas pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerjasama, termasuk Rusia, kemudian Afrika, Nigeria, dan lebih khusus yang kita hargai juga adalah termasuk dengan perjanjian kita dengan Amerika. Ya. Kalau BBM dari Rusia jadi nggak sih Pak pengirimannya tiba di Jakarta Aman lah. Saya sampaikan kepada publik bahwa insya Allah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin maupun LPG. Insya Allah aman. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insya Allah sampai selama-lamanya. Ya, sampai doain. Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan $100 itu sudah aman dalam APBN. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari $77. Jadi kita itu baru split $7. Jadi jangan sampai ada menganggapan bahwa uang kita dapat dari mana. Kita ini baru $7 sampai dengan sekarang yang saya ngomong. Ya, makasih.